Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bimantoro dengan NIM akhiran 254 dari kelas Statistika A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul yaitu hasil observasi dan kuesioner pada perempatan Merjasari, Jalan Mertajaya Selatan, arah ke Taman Merjasari. Oke, di sini saya ada 4 poin utama yang akan saya bawakan dalam presentasi ini, yaitu untuk poin pertama yaitu tujuan dari kegiatan yang dilakukan, poin kedua yaitu analisis data observasi dan kuesioner, poin 3 yaitu visualisasi data, dan poin 4 yaitu conclusion. Tujuan untuk poin pertama yaitu tujuan dari kegiatan ini dilakukan. Mengapa observasi dan kuesioner ini dilakukan? Di sini terdapat 6 poin tujuan, yaitu untuk poin pertama itu mengetahui kepuasan pengguna jalan. Kedua, pada saat waktu dan hari apa jalan ini ramai. Tiga, apa yang menyebabkan jalan ini ramai. Empat, mengetahui kurang dan lebihnya dari jalan tersebut. 5 yaitu mengetahui kondisi jalan tersebut, dan poin 6 yaitu dominan pengguna kendaraan apa yang sering lewat jalan tersebut. Kita masuk ke kedua yaitu analisis data observasi dan kuesioner. Hasil analisis dari dilakukannya observasi dan kuesioner. Oke, di sini saya untuk data observasi terdapat pembagiannya terdapat 4 poin, yaitu untuk poin pertama yaitu observasi motor, kedua observasi mobil, tiga kendaraan lainnya, dan keempat keseluruhan kendaraan. Untuk pengambilan waktu observasi sendiri dibagi menjadi 3 sesi, yaitu pagi, sore, dan malam. Untuk pagi itu dimulai pada pukul jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Untuk pada sore hari yaitu dimulai pada jam 4 sore sampai jam 5 sore. Dan pada malam hari yaitu jam 7 malam sampai jam 8 malam. Untuk masuk yang pertama yaitu analisis data observasi motor. Nah, di sini pada tabel itu saya menggunakan jumlah pada satu sesi itu sendiri, jumlah kendaraan pada satu sesi itu sendiri. Jadi di sini terdapat 7 hari dan ada 3 sesi yaitu pagi, sore, dan malam. Di sini kita bisa lihat dari data motor ini, kita bisa mengetahui pengguna motor teramai. Di sini mengetahui dari nilai maksimal pada tabel di bawahnya. Untuk nilai maksimal sendiri, yaitu pada sore hari di hari Jumat terdapat 2.159 motor, dan pengguna motor tersepi yaitu pada pagi hari di hari Minggu terdapat 515 motor. Untuk rata-rata pengguna motor yaitu pada pagi hari yaitu 598 motor, pada sore 2021 motor, dan pada malam 1979 motor. Dari rata-rata ini kita bisa menyimpulkan pengguna motor itu ramai di jalan di waktu apa. Jadi di sini pengguna motor itu ramai di waktu sore hari, karena untuk rata-rata sendiri itu paling tinggi. Nah, untuk jumlahnya sendiri, yaitu pada pagi hari itu terdapat 4.187 motor, pada sore itu terdapat 14.151 motor, dan pada malam hari yaitu 13.859 motor. Untuk data mobil, kita bisa melihat pengguna mobil teramai yaitu pada sore hari juga, itu pada hari Minggu sore, yaitu terdapat 199 mobil. Dan pada pengguna mobil tersepi, yaitu pada pagi hari, itu di hari Selasa, terdapat 39 mobil, dan rata-rata pengguna mobil itu pada pagi hari itu 58 mobil, pada sore hari itu 175 mobil, dan pada malam hari itu 135 mobil. Jadi untuk rata-rata ini pengguna mobil terbanyak itu pada sore hari. Dan untuk jumlah mobil sendiri yaitu pada pagi hari 408, pada sore itu 1226, dan pada malam itu 951 mobil. Ada data observasi kendaraan lainnya. Nah, kendaraan lainnya di sini itu meliputi bus, sepeda, dan truk. Nah, jadi di sini untuk pengguna kendaraan lainnya itu dijumlahkan semuanya, yaitu pada pengguna kendaraan lainnya terampai itu pada pagi hari di hari Minggu. Dan untuk kendaraan tersepinya itu pada pagi hari juga, yaitu pada hari Selasa. Dan untuk rata-rata pengguna kendaraan lainnya, yaitu pada pagi hari itu 7, pada sore itu 9, dan pada malam itu 4. Jadi di sini bisa dilihat
pengguna kendaraan lainnya itu lebih sering pada sore hari. Nah, terus untuk jumlahnya itu pada pagi hari itu 49, pada sore itu 68, pada malam itu 33. Untuk selanjutnya itu keseluruhan kendaraan. Jadi dari pembagian tiga itu tadi itu dijumlahkan semuanya. Jadi untuk di sini itu kita bisa lihat keseluruhan kendaraan terlama itu pada sore hari, yaitu di hari Jumat sore. Nah, untuk tersepinya yaitu pada hari Selasa di pagi hari dengan 603, dan untuk rata-rata keseluruhannya itu pada pagi hari itu 663 kendaraan, pada sore hari itu 2.206 kendaraan, dan pada malam itu 2.120 kendaraan. Nah, jadi di sini untuk rata-rata pengguna kendaraan itu ramai pada sore hari. Jadi untuk jumlahnya sendiri yaitu pada pagi itu 4.644, pada sore 15.445, dan pada malam 14.843. Selanjutnya yaitu analisis data kuesioner. Jadi di sini saya bagi dua, yaitu pada yang pertama itu pada umur dan gender, dan pada kedua itu pada hasil penilaian. Jadi jawaban dari penilaian kuesioner tersebut. Di sini untuk umur dan gender itu saya buat tabelnya dari range di bawah 17 tahun, terus 17 sampai 22 tahun, 23 sampai 28 tahun, dan 29 sampai 34 tahun, dan di atas 34 tahun. Di sini kita bisa lihat ya, untuk dominan umur yang mengisi kuesioner itu pada umur 17 sampai 22 tahun. Karena di sini terbanyak itu untuk laki-laki sendiri 42 dan perempuan itu 27. Nah, untuk dominan gender yang mengisi kuesioner yaitu laki-laki. Karena itu sebanyak 59 orang yang mengisi laki-laki dan 41 orang yang mengisi perempuan. Dengan total 100 responden. Oke, untuk analisis data kuesioner pada hasil penilaian. Jadi di sini terdapat 5 poin dan terdapat 10 pertanyaan. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui dari ini kepuasan pengguna jalan dan pertanyaan paling banyak mana yang menggunakan poin 5 dan pertanyaan yang paling banyak mana mendapatkan poin 1. Oke, untuk kepuasan pengguna jalan itu terdapat di pertanyaan nomor 1. Kita bisa lihat di sini untuk rata-rata orang memilih itu di range poin 2 dan 3. Jadi orang-orang itu lebih ke cenderung netral dan tidak puas. Dan untuk paling banyak mendapatkan poin 5 yaitu pada pertanyaan 5. Itu terdapat 35 responden yang memilih poin 5 pada pertanyaan 5. Yaitu apakah Anda sering mengalami kemacetan lalu lintas di jalan ini? Yang artinya berarti orang-orang yang mengisi poin 5 berarti itu sering mengalami kemacetan di jalan ini. Dan pertanyaan yang paling banyak mendapatkan poin 1 yaitu pada pertanyaan 7. Itu terdapat 38, dan untuk poinnya 2 itu juga 39. Yang ini berarti orang-orang banyak yang tidak puas atau tidak setuju. Untuk pertanyaan 7 itu, apakah jalan ini sudah cukup lebar menurut Anda? Kita bisa lihat untuk jalan Merjosari itu agak kurang lebar. Jadi orang-orang wajar untuk memilih poin 1 pada pertanyaan 7. Kita lanjut ke visualisasi data. Di sini saya akan menampilkan dalam bentuk side by side box plot, histogram, dan side by side bar chart. Oke. Untuk pembagiannya itu sama dengan analisis tadi, yaitu pada observasi itu, pada pagi hari itu dimulai dari jam 5 sampai jam 6, pada sore hari itu dimulai dari jam 4 sampai jam 5, dan pada malam itu dimulai dari jam 7 sampai jam 8. Kita masuk ke side by side box plot. Nah, di sini saya menggunakan side by side box plot itu karena saya ingin tahu penyebaran datanya. Jadi kita bisa di sini pada box plot motor itu pada pagi, sore, dan malam. Untuk pagi itu terdapat di range sekitar boxnya itu di 500 sampai 750. Yang artinya itu data-datanya itu jumlahnya itu di sekitar range tersebut. Untuk nilai minimumnya itu bisa dilihat di sekitar range 500 dan nilai maksimalnya itu di 750. Untuk
boxnya itu padat di sekitar 520 sampai 500 sampai kurang lebih 600. Nah, untuk sore hari itu nilai minimalnya itu di sekitar 1800 dan nilai maksimumnya itu di 2400-an. Dan untuk box plotnya itu eh, untuk IKR-nya itu di range di 2000-an. Jadi kita bisa tahu data-data apa jumlah motornya itu dalam satu minggu itu pada sore hari itu jumlahnya sekitar 2000-an. Jadi di antara itu. Dan itu termasuk tergolong mediannya di tengah, jadi itu termasuk simetris, tapi untuk nilai maksimal dan minimumnya itu jauh, jadi agak dibilang tidak simetris. Dan untuk malam itu juga nilai minimalnya itu di 1800 dan nilai maksimalnya itu di 2100-an. Dan untuk penyebarannya itu juga di range 2000-an. Nah, di sini untuk nilai mediannya itu terdapat nilai tengahnya itu terdapat di bawah ya. Jadi penyebarannya itu cenderung ke bawah. Penyebaran untuk bos pokok. Oke. Untuk pagi hari itu ada di nilai minimum sekitar 40 sampai nilai maksimumnya itu di 90 di 85. Untuk penyebarannya itu padat di range sekitar 60 atau 50 dan mediannya itu terdapat di bawah. Dan untuk sore hari itu untuk nilai minimum dan maksimumnya itu ini outlier ya karena eh, kepadatan datanya itu jauh dari nilai minimal dan maksimumnya. Jadi untuk ini outlier. Nah, untuk minimalnya itu di sekitar 150 dan maksimumnya itu di 200 dengan data padat pada range 170 atau 180-an. Nah, untuk malam hari, itu penyebaran datanya lumayan dan itu jauh sehingga untuk boxnya itu besar. Nah, untuk di sini nilai minimumnya itu 100 dan nilai maksimumnya itu di range 190-an. Dengan data kurang lebih penyebarannya itu range-nya 120 sampai 160-an. Oke. Untuk data kendaraan lainnya, untuk pagi hari itu tergolong penyebarannya lumayan. Karena di sini bisa dilihat pada pagi hari itu nilai minimumnya itu di 0 dan nilai maksimumnya itu di sekitar 18. Jadi ngajar di sini dengan range datanya itu di sekitar 3 sampai 9 itu untuk pagi hari dengan median di angka 5. Jadi cenderung data-datanya itu penyebarannya ke bawah. Dan untuk pada sore hari itu nilai minimumnya di 5 dan nilai maksimumnya itu di sekitar 13 atau 14. Dan rata-rata nilainya itu di angka 10 dengan median 10. Jadi cenderung ke atas. Dan untuk malam hari kita bisa lihat di sini itu di nilai minimumnya itu di sekitar angka 2 dan maksimumnya itu di sekitar angka 6,5 dengan nilai median di bawah dengan data penyebaran di angka 5. Jadi untuk penyebarannya itu cenderung ke bawah. Untuk keseluruhan kendaraan di sini pada pagi hari itu untuk nilai minimumnya itu di bawah dan nilai maksimumnya itu outlier di sekitar range 800-an. Nah, untuk data pagi itu sendiri di sini dengan kurang lebih 600 dari 600 dengan nilai median di bawah. Pada sore hari itu dengan nilai minimum 2000 dan nilai maksimum di sekitar 2400-an dengan median hampir di tengah sehingga bisa dikatakan untuk penyebaran datanya itu hampir mendekati median. Dan untuk pada malam hari itu di sekitar untuk nilai minimumnya itu di sekitar 1800 dan maksimumnya itu di 2300-an. Dan untuk penyebaran datanya itu di range angka 2000-an dengan nilai median tengah tapi agak atas sendiri. Oke. Nah, ini untuk hasil kuesioner. Jadi di sini tentang responden memilihnya. Memilih poin pada pertanyaan. Di sini kita bisa lihat pada range nilainya. Untuk 10 pertanyaan ini di antara 1 sampai 5.
Untuk pertanyaan 1, itu orang-orang lebih cenderung menjawab poin 2 sampai 3, dan untuk poin 2 itu 3 sampai 4, poin 3 yaitu 2 sampai 4 poin, dan poin 4 itu 3 sampai 4 poin, dan poin 5 itu sekitar di antara di 3 sampai 5 poin, dan poin 6 itu di antara 2 sampai 3 poin, dan poin 7 itu 1 sampai 2 poin, poin 8 itu 3 sampai 4 poin, dan poin 9 itu 2 sampai 4 poin, dan poin 10 itu di range 3 sampai 5 poin. Nah, jadi di sini cenderung orang memilih pada poin-poin tersebut untuk setiap pertanyaannya. Oke. Untuk kedua, yaitu set by set bar chart. Oke. Di sini berdasarkan jumlah, jadi kita bisa mengetahui perbandingan jumlah setiap pada setiap sesinya. Untuk motor sendiri, itu pada hari Senin, itu dan hari-hari berikutnya, itu dominan ramai di sore hari. Karena kita bisa lihat sini bar chart-nya di sore hari itu paling tinggi, dan untuk pada pagi hari itu paling rendah. Jadi bisa dikategorikan penggunaan motor teramai itu pada sore hari. Dan untuk seterusnya yaitu mobil. Di sini sama dengan motor. Untuk apa? Untuk ini teramainya itu pada sore hari karena di sini jumlah eh, setiap harinya itu dalam satu minggu itu tinggi di sore hari. Dan untuk tersepinya itu pada pagi hari. Berikutnya itu bar chart kendaraan lainnya. Untuk hari bar chart kendaraan lainnya ini nilai maksimumnya itu di sini pada pagi hari di hari Minggu. Kita bisa lihat pada bar chart pagi di hari Minggu itu sangat tinggi. Namun untuk pada malam hari itu tergolong jarang atau tersepinya pada pagi hari. Dan untuk pada sore hari itu tergolong rata-rata. Untuk keseluruhan kendaraan lainnya, di sini kita bisa lihat untuk semua kendaraan itu ramai pada sore hari dan malam hari. Karena untuk kedua sesi itu untuk jumlahnya itu hampir sama, tapi untuk tertingginya itu pada sore hari dalam satu minggu. Nah, khusus untuk hari Minggu itu ramainya di malam hari, dan tersepinya itu pada pagi hari. Nah, ini untuk kuesioner, yaitu set by set umur. Jadi di sini kita bisa lihat untuk terbanyaknya itu pada umur 17 sampai 22 sampai 17 sampai 22, umur 17 sampai 22. Dan untuk laki-laki itu paling tinggi dibanding perempuan. Jadi untuk tersepinya itu dalam lebih dari 34, itu 0. Histogram. Kenapa sini saya memilih histogram? Karena di sini saya ingin mengetahui frekuensi tiap-tiap nilai. Jadi tiap-tiap datanya. Nah, di sini histogram motor. Jadi di sini dalam semua, maksudnya dalam satu minggu, bukan berdasarkan per sesi. Jadi di sini jumlah per sesinya, maksudnya jumlah per 10 menit, karena setiap sesi itu kan dibagi 10 menit. Nah, jadi di dalam 10 menit itu dijumlahkan. Di tiap-tiap datanya itu terdapat data contoh. Misalkan 16.00 sampai 16.10. Itu terdapat 36 frekuensinya. Nah, begitu untuk seterusnya. Nah, untuk histogram motor itu dengan jumlah 36 sampai 80 itu berada di range sekitar 15, dan 80 sampai 125 itu frekuensinya itu di 19, 125 sampai 170 itu sekitar range 8, 170 sampai 215 itu di range 2, 215 di 260 itu 0, 260 sampai 305 itu di range 12 frekuensinya, 305 sampai 350 itu di sekitar 48, dan 350 sampai 365 itu di range 20-an. Nah, jadi di sini untuk histogram sendiri itu untuk bar pertama itu 36. Nah, untuk 36 sendiri itu ialah nilai minimal. Nah, untuk 395 itu merupakan nilai maksimal.
Dan untuk tiap-tiap bar itu dinamakan kelas. Nah, jadi bisa dilihat di sini untuk kelas teramai itu pada kelas 305 sampai 350. Itu tertingginya frekuensi keluarnya dalam satu minggu itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu Instagram mobil. Nah, untuk di sini nilai minimalnya itu di angka 2 dan nilai maksimumnya itu di 45 dengan interval dengan kelas 8 kelas. Nah, untuk di sini kita bisa lihat itu tertinggi itu pada kelas 4 yaitu di 18 sampai 23. Itu di 27 dan untuk frekuensi terkecilnya itu pada kelas terakhir itu kelas 8 itu 36 sampai 45. Itu di sekitar range angka 3. Ya, untuk kendaraan lainnya, di sini juga terdapat 8 kelas dan untuk kelas teramainya sendiri itu pada kelas pertama yaitu di angka 0 sampai 0,625 yang artinya itu eh, jumlah eh, kendaraan lainnya itu yang di angka 0. Nah, di sini tuh paling tinggi di 45 dan untuk tersepinya itu di kelas 3 dan 8. Kelas 3 dan kelas 6. Itu dengan yang sama dengan nilai yang sama yaitu 0. Untuk berikutnya yaitu histogram total kendaraan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk nilai minimumnya itu di 44 dan nilai maksimumnya itu di 430. Nah, di sini juga terdapat 8 kelas, yaitu dengan kelas tertingginya itu di kelas 7, yaitu di range 335 sampai 381. Dan untuk kelas terkecilnya itu di frekuensi kelas terkecilnya itu di kelas 5 itu dengan data 0. Nah, untuk informasi tambahan dan kesimpulan, ini merupakan hasil akhir dari dilakukan kegiatan ini. Nah, di sini saya terdapat 4 poin rekomendasi, yaitu untuk pertama, menangani kemacetan. Nah, untuk di sini rekomendasi saya itu eh, pemerintah itu sosialisasi bagi pengguna mobil, karena kita bisa lihat di sini untuk pada Jalan Merjosari itu jalannya sempit. Jadi jika ada pengguna mobil yang di jalan tersebut dan berpas-pasan di dua arah, nah itu akan mengalami kemacetan. Nah, kedua yaitu pengguna jalan kaki. Nah, untuk penggunaan jalan kaki pada Jalan Mercosari itu tergolong kecil ya untuk trotoarnya. Jadi direkomendasikan untuk pemerintah itu memperlebar trotoar di pinggir jalannya. Nah, untuk ketiga yaitu jalan yang sempit. Nah, itu tadi untuk bersinggungan dengan poin pertama. Nah, untuk poin tiga ini itu banyak tadi pada kuesioner itu orang-orang setuju bahwa jalan pada Mercosari itu sempit. Jadi untuk pemerintah bisa melebarkan jalan itu sendiri untuk menangani sekaligus kemacetan ya, pada jalan itu. Dan poin 4 itu pengarahan jalan. Nah, untuk poin 4 ini karena ini jalan merupakan jalan perempatan dan itu jalannya sempit ditambah ramai. Nah, karena tidak ada pengarahan jalan itu menyebabkan makin parah kemacetannya. Karena orang-orang itu lebih banyak yang egois, jadi orang-orang akhirnya sering kali berhenti di tengah-tengah. Nah, tapi pada sore hari itu sering ada paugah, jadi mereka mengarah-arahkan jalan. Nah, untuk pemerintah atau polisi sendiri itu mungkin bisa pada jam-jam ramai itu mereka mengarahkan jalan tersebut. Nah, untuk kesimpulan itu pada terdapat 5 kesimpulan yang saya dapat pada observasi kali ini, yaitu untuk poin pertama yaitu jalan yang padat setiap waktu. Kita bisa lihat untuk jumlah kendaraan tiap waktu untuk 1 jam saja itu sudah banyak sekali, bisa sampai belasan ribu tiap jamnya. Tapi untuk pada pagi hari itu tergolong kecil dibandingkan sesi lainnya. Yang kedua, banyak pedagang di pinggir jalan. Nah, ketika saya mengambil observasi itu banyak pedagang di pinggir jalan, yaitu pada perempatannya maupun pada jalan-jalannya. Dan ketiga,
banyak yang tidak puas terhadap jalan. Pada kuesioner kita bisa lihat ya, untuk kepuasan pengguna jalan itu tergolong rendah karena sering mengalami kemacetan, jalan yang sempit, terus banyak poin-poin lainnya yang menyebabkan banyak pengguna jalan yang tidak puas terhadap jalan ini. Dan poin 4, dominan pengguna motor. Nah, untuk penggunaan motor sendiri itu pada setiap sesi itu mendominasi dibanding kendaraan lainnya. Pada sore hari saja itu sudah totalnya bisa sampai ribuan dibandingkan mobil ataupun kendaraan lainnya. Nah, poin 5 yaitu jalan alternatif terbaik. Kenapa di sini saya membilang jalan alternatif terbaik? Karena di sini jalan Berdesari itu tembusnya kemana-mana. Bisa ke taman, bisa ke Begawan, bisa ke yang supermarket itu, saya lupa namanya, dan bisa langsung ke Dinoyo. Nah, jadi bisa disimpulkan sini jalan alternatif terbaik. Nah, karena ini merupakan jalan alternatif terbaik, jadi banyak pengguna jalan yang lewat jalan ini. Oke, terima kasih dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.